Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi di Cerita Jarot untuk edisi kelima. Setelah di edisi kemarin bersama dengan mantan Kapolres Ternate yang sekarang sudah menjabat sebagai Wadir Pol Airut ya, di Polda Yogyakarta tentang peran kepolisian dalam penanganan COVID-19. Dan masih bersama saya Sri Wahyuni yang memandu Cerita Jarot pada edisi kali ini. Dan di samping saya sudah ada ya, beliau ini adalah juga pembina Presidium Jarot dan akademisi hukum, dan tentunya nama beliau adalah Abdul Qadir SHMH. Dan pada sesi kali ini kita spesial membahas secara eksklusif tentang dasar hukum penanganan COVID-19 seperti itu. Dan langsung saja tanpa membuang waktu saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menyapa beliau dengan Bung Dade. Ya, Bung Dade sehat ya? Alhamdulillah. Puasanya juga sehat. masih lancar ya? Lancar, tinggal alhamdulillah. 3 hari lagi. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Bisa selesai. Baik. Di edisi-edisi sebelumnya kita membahas soal psikososial, psikologi masyarakat, pasien, dan juga kemarin soal penanganan peran kepolisian dan penanganan COVID. Kali ini tentunya masyarakat secara umum juga tahu nih bagaimana soal dasar penanganan dasar hukum penanganan COVID-19 hingga sejauh ini. Langsung saja kami berikan kesempatan. Iya, saat ini memang di tengah merebaknya wabah COVID, masyarakat juga bertanya-tanya tentang bagaimana misalnya proses penanganan COVID yang sementara ini lagi bergeliat. Sudah tentunya memang harus disandarkan pada dasar hukum yang jelas, tepat, oleh karena prinsip kita adalah prinsip negara hukum. COVID sendiri sebenarnya penanganannya menggunakan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang sudah menjadi undang-undang tentang percepatan penanganan COVID yang sangat panjang sekali nomenklatur undang-undang Perpu itu. Itu menjadi dasar dan itu kemudian ditindaklanjuti di daerah-daerah, di kabupaten, kota maupun provinsi yang sekarang misalnya banyak sekali daerah-daerah yang penyebarannya cukup tinggi melakukan PSBB yang sekarang terjadi seperti itu, pembatasan sosial berskala besar. PSBB kemudian ada lain ditetapkan darurat sebatas darurat COVID. Tapi menjadi perdebatan adalah dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh daerah-daerah dalam menerapkan pembatasan-pembatasan sosial, apakah itu di kabupaten maupun kota atau provinsi, sebagaimana yang terjadi pada skala kita di Maluku Utara, entah kota Ternate dan kabupaten kota yang lain yang sekarang mengandung perdebatan tentang dasar yang digunakan. Oke, jadi sejauh ini melihat ragam perdebatan dari kaum intelektual bahkan juga dari pemerintah itu sendiri. Sejauh ini menurut Bung Dade bagaimana sih tanggapannya? Perdebatannya begini, bahwa pembatasan yang dilakukan pemerintah mesti berdasar jelas. Katakanlah bahwa pembatasan yang berskala besar itu mesti dilakukan oleh misalnya kabupaten kota mengusulkan kepada gubernur, dan gubernur menyampaikan ke kementerian. Selalu ada persetujuan di sana, lalu kemudian ditetapkan daerah itu dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mari kita lihat apa yang terjadi pada kita di Maluku Utara. Kota Ternate misalnya melakukan pembatasan sampai ada jam malam misalnya dengan menggunakan maklumat bersama. Pemerintah dengan beberapa Forkompinda melakukan maklumat bersama, atas dasar itu kemudian melakukan penertiban. Halsel melakukan pembatasan dengan menggunakan surat edaran, begitupun Halut, begitupun daerah-daerah yang lain. Saya akan membedah satu persatu sehingga ini menjadi pengetahuan bersama kita. Ada masalah apa dengan surat edaran, ada masalah apa dengan maklumat bersama yang sekarang ditegakkan, yang lagi ramai-ramai yang menjadi perdebatan kita di sini. Pertama, soal penegakan maklumat bersama di kota Ternate yang hari-hari belakangan itu dilakukan oleh polisi, Satpol PP, bahkan dengan tentara secara bersama-sama melakukan penertiban di malam hari. Untuk kebaikan kita setuju, untuk kebaikan dalam rangka mencegah pandemi ini agar bisa dicegah, kita setuju dengan itu. Tetapi ada hal lain yang mesti kita juga soroti secara bersama-sama, secara kritis kita lakukan itu. Bahwa berdasarkan maklumat kemudian penertiban dilakukan di malam hari dengan membubarkan orang-orang berkumpul dan berkerumun. Tetapi di satu sisi misalnya dibiarkan di pagi hari orang berkerumun begitu saja tanpa ada pengaturan apapun, dan dengan itu misalnya kita berharap
menghayalkan bahwa COVID di Kota Ternate akan teratasi dengan pemberlakuan jam malam. Padahal ini virus. Padahal sebenarnya ini virus. Kemudian yang kedua, atas dasar pemberlakuan jam malam itu pula, di seluruh desa, di seluruh kelurahan yang ada di Kota Ternate, bahkan di lorong-lorong dilakukan pemalangan jalan. Palang jalan dan orang berdiam di situ berjaga seakan-akan ada gangguan keamanan. Ini wabah. Tidak boleh menggunakan protokol gangguan keamanan sebagaimana yang terjadi. Karena intinya orang melakukan pemalangan jalan berkerumun di sana. Orang berkerumun sudah pasti di situ juga ada masalah dengan penyebaran COVID ini. Itu yang menjadi sorotan utama di sini. Kemudian yang selanjutnya, untuk Kota Ternate pula misalnya, katakanlah di tempat kita melakukan rekaman pada malam hari ini misalnya, tempat ini adalah warung kopi yang sering dirazia. Tercatat kurang lebih 3 kali misalnya aparat datang melakukan penertiban di sini. Atas nama kemaslahatan bersama kita setuju mereka datang menyampaikan bahwa sudah harus bubar. Tetapi pada saat yang sama di kutub yang lain di satu kelurahan misalnya, ketika kita jalan ke sana ada satu warung di sana, warung soto Makassar misalnya di sana, orang berkerumun sampai jam 2 sampai jam 3-an tidak pernah dirazia. Tercatat kurang lebih saya mencatat 3 kali dijarot dirazia, ditertibkan, orang disuruh bubar bahkan dipaksa bubar dan seterusnya. Tetapi di belahan sana di satu kelurahan tidak pernah ditertibkan 3 kali berturut-turut. Pada konteks itu kemudian kita masyarakat di Kota Ternate diberi anjuran, diperintahkan untuk taat. Ketaatan kita terkait dengan budaya hukum kita, budaya ketaatan kita pada norma yang ditetapkan secara bersama-sama. Tetapi mesti kita lihat di sana, selain budaya hukum kita, memaksa budaya hukum memberikan anjuran pada kita untuk taat, membudayakan ketaatan. Tetapi di sisi yang lain juga kita memiliki perasaan hukum yang berbeda. Yang disebut perasaan hukum adalah suatu ungkapan spontan atau pilihan spontan dari seorang subjek yang melihat suatu fenomena tertentu dan atas dasar pengamatan itu kemudian merasa ada sesuatu yang janggal di sana. Itu disebut dengan perasaan hukum. Kalau perasaan hukum seseorang sudah begitu, maka akan berpengaruh pada budaya ketaatan mereka pada aturan yang ditegakkan. Itu yang terjadi misalnya. Banyak sekali misalnya sekarang tokoh-tokoh agama mengatakan bahwa boleh, kami setuju misalnya masjid ditutup. Tetapi mal juga harus dibatasi, pasar juga harus ditata. Jangan yang ditata misalnya lalu lintas di depan pasar, tetapi dalam pasarnya tidak ditata, orang berkerumun misalnya, orang difasilitasi, lalu orang berjualan di sana, dan orang berkerumun di situ. Lalu kita menghayalkan COVID akan segera berakhir. Bukankah sama dengan kita menjaring angin kalau keadaannya semacam ini? Iya, kita baru saja menyaksikan nih ya, Bunda Dia, soal ada konser amal yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk COVID ini, berkerumun. Sementara membatasi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar bahkan hingga malam hari. Semacam tadi ada ketakutan tersendiri yang dibangun oleh pemerintah terhadap masyarakat. Tidak boleh lewat lorong-lorong dan sebagainya. Kira-kira kalau misalnya ini terus dilakukan, kita juga belum tahu kapan COVID ini akan berakhir. Kira-kira ada solusi lain yang dipikirkan oleh Bung Dadit sendiri? Iya. Yang pertama soal konser yang kemarin yang dihadiri oleh petinggi negara kita itu sangat disayangkan. Di satu sisi negara menekan warganya agar berdiam di rumah, bekerja di rumah, menjaga jarak sosial, bahkan jarak perseorangan. Di sisi yang lain negara memprakarsai orang berkerumun dan berkumpul dengan contoh-contoh semacam ini. Masyarakat kita kecenderungannya mencontohi pemimpin. Karena kecenderungan mencontohi pemimpin yang semacam itu, ketika konser dibenarkan, pemimpin datang, kemudian saling bersorak-sorai, orang datang tidak menggunakan masker, tokoh-tokoh yang menampilkan, yang pengisi acara juga tidak menggunakan masker, berkumpul berkerumun. Di sisi yang lain misalnya, warga tidak boleh berkumpul, warga dipaksa harus bubar dan seterusnya. Itu merupakan contoh buruk dari perilaku kita bernegara. Di satu sisi, tampilan para pemimpin negara ini tidak patut dicontohi, di sisi lain masyarakat ditekan untuk tidak bisa melakukan aktivitas yang lain selain yang diperintahkan oleh negara. Sungguh ini kekonyolan besar yang dilakukan oleh negara di tengah pandemi ini. Karena itu kalau situasi ini, perilaku negara ini tidak dirubah, atau perilaku pemimpin kita tidak dirubah sesuai dengan keadaan yang ada sekarang, maka jangan bermimpi COVID ini segera berakhir. Kita tidak bisa bermimpi COVID ini segera berakhir. Sebagaimana tim dibentuk itu kan percepatan penanggulangan COVID sampai di tingkat kelurahan, dibentuk sampai di tingkat kelurahan. Lalu itu sudah ada timnya.
Di satu sisi perilaku pemimpin kita, presiden kita, wapres dan seterusnya, ketua MPR bersama-sama berbondong-bondong datang ke konser yang mengumpulkan banyak orang dengan alasan konser amal misalnya mereka di sana. Padahal tanpa sadar masyarakat akan mencontohi semacam ini. Pemimpin saya sudah begitu, bagaimana dengan kita masyarakat? Kita dipaksa sementara mereka difasilitasi. Itu soal besar tata cara bernegara kita. Ada masalah besar di sini. Sehingga ini yang perlu dibenahi. Kalau misalnya kita inginkan bahwa pandemi ini segera selesai, maka tepat kiranya kalau tindakan hukum diperketat, tetapi harus dilakukan dengan harus ada contoh yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jika tidak, maka apapun produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka penanganan COVID akan sia-sia, oleh karena budaya hukum taat itu akan melemah manakala dikaitkan dengan perasaan hukum orang yang merasa tidak adil melihat satu fenomena tertentu, bahwa perasaan saya tidak tepat semacam itu oleh karena pemimpin memberikan contoh tidak baik. Lalu saya dipaksa untuk tunduk, untuk apa? Sementara pemimpin beri contoh tidak baik. Berarti ada potensi untuk melawan ya? Potensi perlawanan cukup besar. Karena perasaan hukum orang misalnya, kemarin misalnya pernyataan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Din Samsudin mengatakan bahwa tidak adil rasanya negara menutup masjid, lalu kemudian membuka minimarket, membuka supermarket, membuka pasar selebar-lebarnya. Meskipun pasar salah satu yang ditoleransi. Tetapi yang kita inginkan adalah pembukaan pasar dengan protokol COVID yang jelas. Protokol COVID agar orang datang itu sudah terkonsep, datang sudah terkondisikan, jaraknya sudah diatur. Ini tidak. Ini sama sekali tidak. Orang tetap berkerumun dan berdesak-desakan di dalam pasar. Dan kita menghayalkan COVID segera selesai sebagaimana yang diinginkan oleh tim penanganan COVID. Itu agak masalah dalam pemahaman kita. Baik, kita sudah mau masuk di sesi terakhir. Kita tahu bahwa pemalangan jalan di malam hari ada maklumat bersama, ada juga surat edaran dari beberapa kabupaten kota untuk melakukan pembatasan skala kecil maupun yang istilahnya ada lockdown dan sebagainya. Harapan dari seorang Bung Gade adalah bahwa jangan hanya semacam meminta masyarakat untuk patuh pada hukum, tapi protokol-protokolnya tidak diikuti. Ini harapannya seperti apa? Saya sebelum ke sana, saya ingin menyoroti dulu edaran-edaran yang berkembang. Dalam hukum, edaran itu tidak bisa ada kekuatan memaksanya. Ketaatan masyarakat terhadap edaran itu ketaatan oleh karena dia rela taat pada edaran itu. Edaran itu sifatnya menjelaskan suatu masalah atau suatu keadaan hukum, satu pasal yang belum jelas adanya, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan surat edaran yang sifatnya hanya menjelaskan. Tidak boleh mengatur dan tidak boleh melarang dalam edaran. Yang anehnya yang terjadi saat ini, orang dibatasi perjalanannya, orang dilarang dan seterusnya dengan menggunakan surat edaran. Aneh sekali model cara berpikir kita. Cara berhukum yang aneh. Orang dipaksa untuk taat dengan menggunakan edaran. Kenapa pemerintah tidak mengeluarkan keputusan pemerintah saja? Keputusan bupati misalnya, keputusan kepala daerah provinsi misalnya, dan keputusan itu menjadi instrumen hukum yang bisa dipakai memaksa orang. Keputusan bisa bersifat mengatur. Dalam hukum administrasi itu dibenarkan dalam kondisi yang semacam ini, dibenarkan pemerintah menggunakan blade regals untuk mengatur satu keadaan tertentu dengan maksud baik. Tapi yang terjadi semacam itu. Tentu untuk edaran yang terjadi edaran yang terjadi. Yang kedua, hal yang penting juga yang mesti saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah untuk pemerintah kabupaten dan kota. Saya mendapatkan telepon dari teman-teman mahasiswa yang ada di luar kota Ternate. Mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah dan dalam bantuan itu berlogo perusahaan. Tetapi mereka disuruh berterima kasih kepada pemerintah daerah. Ini memang aneh. Anehnya karena apa? Kita harus mencurigai, jangan-jangan misalnya, jangan sampai keadaan ini terbiarkan tanpa terawasi, tanpa kita awasi secara bersama-sama, bisa jadi bantuan pihak ketiga itu dicoba, didesain untuk dibuat pertanggungjawaban sehingga dana bantuan sosial itu dipergunakan atau dicoba diambil alih oleh pemerintah. Ini menjadi masalah kita bersama. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bahwa meskipun ini anggaran darurat, tetapi ini adalah anggaran publik yang mesti kita awasi bersama. Terlebih misalnya di Maluku Utara banyak sekali partisipasi pihak ketiga, seperti perusahaan-perusahaan tambang dan sebanyak sekali perusahaan yang ada di sini yang berkontribusi kepada pemerintahan daerah berupa bahan-bahan makanan, sembako dan seterusnya. Tetapi itu tidak transparan disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa ini bantuan dari pihak ketiga dari perusahaan ini dan seterusnya.
seterusnya. Anehnya lagi kita mendapatkan laporan bahwa ada pihak ketiga yang membantu, logonya jelas, tetapi disuruh berterima kasih pemerintah daerah. Sungguh ini pemanfaatan keadaan yang dilakukan pemerintah daerah, mencoba mempolitisasi bantuan dari pihak ketiga. Ini tidak boleh, ini tidak terpuji, malah terkutuk pemerintah ini. Baik, terima kasih Bung Dade untuk semua pandangannya terkait dengan tema kita, pandangan hukum dalam penanganan COVID-19 yang juga mencakup di wilayah Maluku Utara. Dan semoga saja ini bisa mengedukasi masyarakat, ya khususnya para penonton kaum milenial, bahwa ternyata dalam penanganan COVID-19 juga harus diperhatikan adalah kaidah-kaidah hukumnya. Kaidah hukum yang diperhatikan. Dan juga adalah bagaimana pemerintah bisa menjadi contoh tauladan yang baik bagi masyarakat untuk tetap patuh sesuai dengan protokol yang diminta atau yang diperintahkan. Baik, tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga video eksklusif wawancara bersama Bung Dade ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya Anda. Tapi sebelum kami tutup, kami juga ingin memberikan sebuah promosi kopi Jarot untuk kalian yang sering mampir di Jarot atau belum pernah, silahkan. Karena kopi ini mengandung kopi yang sangat luar biasa, manis, pekat, dan sesuai dengan yang kalian inginkan. Baik, akhirnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel Cerita Jarot, dan juga bisa di-share untuk menambah hasanah video-video edukasi selanjutnya. Saya Sriwani pamit bersama Bung Dade mengucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.